Pemirsa, warga Lampung dihebohkan dengan fenomena munculnya objek bercahaya terang yang melintas di langit pada Sabtu malam. Berdasarkan analisis tim pakar Institut Teknologi Sumatera, objek tersebut merupakan serpihan roket asal Cina. Ya Allah, apa ini? Astagfirullahaladzim. Rekaman video amatir memperlihatkan sebuah objek bercahaya terang meluncur cepat di langit di sejumlah wilayah Provinsi Lampung Sabtu malam. Objek tersebut tampak meninggalkan jejak panjang seperti ekor api sebelum perlahan menghilang. Momen langka ini membuat warga gempar dan memicu berbagai spekulasi mulai dari meteor hingga rudal. Namun berdasarkan analisis tim sains atmosfer dan keplanetan serta Observatorium Astronomi Institut Teknologi Sumatera Lampung, objek tersebut merupakan sampah antariksa atau serpihan roket asal Cina. Posisi dari benda tadi, dia mulai jatuh ke atmosfer dan kemudian masuk dalam orbit dari gravitasi bumi sehingga dia bisa melintasi langit di atas langit Lampung seperti itu. Dalam bahasa ilmiah, serpihan roket di langit Lampung menimbulkan cahaya terang dan jejak panjang karena terbakar usai mengalami gesekan saat masuk ke atmosfer bumi. Sampah antariksa ini diperkirakan jatuh di Samudra Hindia. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aksi penganiayaan seorang petugas damkar oleh kawanan pelaku begal di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Korban dianiaya hingga terluka parah di bagian kepala serta kehilangan motor dan 2 ponselnya. Inilah detik-detik pembegalan yang dialami seorang petugas damkar di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat yang terekam kamera pengawas. Korban tiba-tiba dipepet sejumlah motor saat melintasi jalur bus Transjakarta dari arah Toman menuju Harmoni. Korban yang sempat melawan dikeroyok para pelaku begal sebelum membawa kabur motor serta ponsel miliknya. Setelah berhasil kabur, salah satu pelaku begal bahkan kembali menganiaya korban hingga bersimbah darah. Akibat aksi pembegalan ini, sepeda motor dan 2 ponsel serta uang tunai ratusan ribu rupiah milik korban dibawa kabur pelaku. Korban kemudian melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Polres Metro Jakarta Pusat. 3 motor sampai 4 motor kayaknya. Untuk beberapa orangnya saya kurang tahu ya. Sempat ngelawan. Sampai akhirnya saya ditumbuk batu kepala saya. Nah itu motor langsung dibawa kabur tuh ya? Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Seorang warga terseret arus saat berenang di Pantai Cucukan, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban berhasil diselamatkan petugas gabungan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sudah tertolong niki seorang Pak Jackson, korban tertolong. Nangin niki butuh mobil niki untuk evakuasi ke rumah sakit niki. Petugas gabungan bersama warga berhasil evakuasi warga yang terseret arus saat berenang di Pantai Cucukan, Gianyar, Bali. Maju. Sebelum kejadian, korban Iwan Putra datang bersama temannya untuk berenang. Saat itu pantai dalam keadaan surut. Namun, tanpa disadari, arus laut di lokasi tersebut cukup kuat dan tiba-tiba menarik korban ke tengah laut. Korban pun terseret dan sempat tenggelam. Suasana pantai yang saat itu ramai membuat sejumlah warga segera memberikan pertolongan. Beruntung, korban berhasil diselamatkan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Kasih Ibu Sabah Gianyar dengan menggunakan ambulans. Ada satu warga korban yang saat ini berenang masuk agak ke dalam dan tiba-tiba meningkat gelombang dan arusnya. Jadi secara tiba-tiba begitu saja, anggota Bola Vista dibantu beberapa warga nelayan yang ada di lokasi membantu untuk penyelamatan. Jadi kondisi korban saat ini
kami rujuk ke Rumah Sakit Kasibu dengan armada ambulan PMI. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas di pantai, terutama saat kondisi arus laut tidak menentu. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria di Jepara, Jawa Tengah tega membakar mantan istri dan mertuanya saat keduanya tertidur. Nyawa mantan mertua pelaku tak tertolong sementara mantan istri kritis di rumah sakit. Seorang pria berusia 63 tahun tega membakar mantan istri dan mertuanya di Desa Tubanan, Jepara, Jawa Tengah. Perbuatan sadis itu dilakukan pelaku saat kedua korban masih terlelap tidur di dalam satu kamar. Pelaku menyelinap ke dalam rumah korban, menyiram tubuh kedua korban dengan bahan bakar minyak jenis Pertalite, kemudian disulut dengan api. Akibat kejadian itu, korban menderita luka bakar hampir di seluruh tubuh. Naas, mantan mertua pelaku yang telah lanjut usia, meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara mantan istri pelaku kritis. Datang ke rumah korban dan melihat kedua korban tidur di kamar rumah korban. Setelah itu, pelaku menyiramkan BBM yang sudah dibawa dari rumah ke tubuh kedua korban. Dari keterangan tetangga, status korban dengan pelaku telah resmi bercerai karena sering terlibat cekcok. Pelaku sempat meminta untuk rujuk, namun korban menolak dan memutuskan untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Keputusan korban membuat pelaku emosi. Jadi dalam beberapa tahun ini kan kesini, tapi sudah rujuk itu tidak ada keadaan yang lebih baik gitu loh, mungkin malah lebih parah. Akhirnya Mbak Sri itu yang nggak kuat gitu ya. Nah, akhirnya dia itu minta selesai saja, dia mau menjalin hubungan dengan orang lain seperti itu. Pelaku ditangkap warga saat sembunyi di sudut kamar rumah korban. Pelaku sempat mencoba mengakhiri hidup dengan meminum obat serangga namun berhasil dicegah warga. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Minibus melaju kencang tabrak pesepeda yang menyeberangi jalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya hantaman membuat korban terpental. Inilah detik-detik kecelakaan yang terekam CCTV. Sebuah minibus dengan kecepatan tinggi menabrak seorang pria yang tengah bersepeda saat menyeberangi jalan di perempatan Dusun Batu Basi, Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya benturan membuat korban terpental ke depan kendaraan. Kecelakaan ini menghebohkan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Korban berhasil selamat namun menderita luka di bagian kepala dan wajah. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Pihak kepolisian telah mengamankan kedua kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan. Seorang pesepeda kayu dalam unit pesepeda biasa tiba-tiba menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri. Sehingga tertabraklah, setelah tertabrak itu pesepeda itu terpental ke depan. Saat ini kasus kecelakaan masih dalam penanganan Satlantas Polres Maros untuk penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh pengendara untuk selalu waspada dan fokus saat berkendara, serta bagi pesepeda agar lebih berhati-hati saat menyeberang jalan. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.